Lalu Bang, mungkin kan ini jadi kasus Agus ini, donasi ini jadi menyebar kemana-mana ya Bang ya. Lalu bisa dibilang kemarin dana donasi juga sempat dikirimkan ke NTT begitu oleh Gary dengan Bang Densu. Mungkin Abang melihatnya gimana sih Bang, kasus ini kok donasinya jadi dialihkan ke bencana alam? Dananya udah dikirim apa? Kemarin sih sempat dikirimkan ya Bang, lalu ada keraguan. Ada kendala pas di saat di Labuan Bajo tuh ternyata uangnya tuh belum dikirimkan, masih di rekening yayasan. Oh gitu. Jadi begini ya, saya sudah katakan dari awal soal donasi ini bahwa perkumpulan uang ini tidak ada hubungan hukum. Dan saya sudah bilang jauh hari, hubungan hukum Agus dengan Novi dan hubungan Agus dengan yayasan itu tidak ada. Mereka hanya membangun komitmen secara sosial saja. Kan saya sudah katakan itu. Maka kalaupun ada kesepakatan di antara Novi dan lawyer-lawyernya untuk bisa mengalihkan peruntukan uang itu ke Nusa Tenggara Timur, itu buat saya nggak no problem, nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada kesepakatan secara internal mereka ya silakan. Ya. Kenapa mesti ada keraguan lagi? Nah justru kita lihat di sini adalah komitmen saja. Ya, kalau memang mengatakan A ya harus A lah, jangan berubah-berubah. Ini kapan selesainya kasus ini? Kalau harus ditarik ulur terus kan seperti itu ya. Lalu kan ini bisa dikatakan bahwa dana ini juga sedang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang ya Bang ya, begitu. Ya. Digugat oleh para donatur nih Bang. Ini gimana nih Bang? Jadi begini, jurisprudensinya Mahkamah Agung mengatakan bahwa jika tidak ada hubungan hukum, maka para pihak tidak boleh saling menggugat, seperti itu. Ya, makanya saya mau katakan, saya tafsirkan, terjemahkan kalimat saya tadi. Kalau dari awal tidak terbangun hubungan hukum, bagaimana mau bersengketa? Ya kan? Nah, sementara jurisprudensinya Mahkamah Agung mengatakan tadi para pihak tidak diberikan kewenangan saling menggugat jika tidak ada hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ini kan persoalan saya bilang bergulir terus ya. Ini tidak akan selesai kalau kita bicara hukum. Makanya kita harus pastikan bahwa masalah ini bukan masalah hukum, tapi masalah perselisihan sosial. Karena mereka memulainya tadi kan menggunakan perasaan sosial tuh untuk membantu Agus. Jadi demikian. Jadi kalau misalkan bicara soal yang nggak ada ini, yang digugatan di PN Tangerang itu menurut abang deliknya masuk? Ya kalau pengadilan gugatan siapapun pasti diterima. Tapi bukan berarti nanti bisa dibuktikan. Ya, itu kan hak sebuah warga negara. Contoh untuk melapor, terus kemudian juga melakukan gugatan. Itu sah-sah saja. Orang gugatan dibayar kok. Tapi apakah gugatan itu dapat diterima atau diperiksa dalam pembuktian pengadilan atau tidak? Kalau nggak cukup, siapa mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Maka saya bilang tadi, jika gugatannya itu ada satu peristiwa, ya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, contoh seperti itu, tentang apa? Apa dasarnya? Mereka memulai apa? Kan tidak ada terbangun konstruksi hukum dari awal itu. Ini kan uang donasi, ya kan? Apakah uang donasi ini uang Agus atau bukan? Oke. Bukan, uang diperuntukkan mengobati mata Agus. Kalau uang Agus suka-suka dia dong. Makanya bedakan dulu, ya peruntukan untuk matanya dengan dirinya itu, ya kan? Nah, kalau uangnya Agus suka-suka dia dong. Karena itu kan jadi buruk. Kalau uangnya Agus berarti donatur tidak boleh mengklaim juga dong. Karena udah jadi milik Agus. Kalau bicara dalam konteks hukum. Tapi ini kan bicara sosial, boleh-boleh saja gitu. Tapi oke lah, saya selaku para praktisi ya, orang yang betul-betul tegak berdiri pada instrumen hukum, tidak boleh asal juga kita mau bicara itu, tidak boleh campur adukan persoalan instrumen hukum dengan persoalan sosial, itu tidak boleh.
Nah itu jadi begitu deh. Oke, Bang, lalu menurut Abang sendiri dalam kasus ini kan akhirnya jadi sengketa juga ya donasi tadi. Namun menurut Abang sendiri ini sebagai praktisi hukum, apakah ada yang namanya keikutsertaan atau ikut campur dari orang dalam, Bang, yang akhirnya ini nggak kelar-kelar nih uang donasi? Kan saya sudah bilang dari awal juga, ini kan sebenarnya persoalan karena ada uang itu. Oke. Ya kalau orang ya dirasuki pikiran karena besarnya uang itu, berarti kan ada cerita panjang. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang punya kepentingan, ada yang tidak kepentingan. Kan seperti itu aja persoalannya. Ini persoalan uang kok, tidak ada persoalan hukum. Itu aja. Ya kan? Tapi ingat ya, kalau tadi Yayasan Sinovi ya salah satu menerima satu korban. Ya, salah satu ya menerima korban yang namanya Agus. Pertanyaannya, apakah tidak ada korban yang lain yang di dalam manajemen ADART-nya yayasan itu? Nah, kalau peruntukannya tadi tidak sesuai, maka yayasan punya roh, punya marwah untuk mengalihkan pada siapa yang membutuhkan. Itu sah-sah saja, ya. Itu aja. Sekarang pertanyaannya siapa yang mengklaim uang itu? Apakah itu uang Novi, atau uang Agus, atau uang yayasan? Kan nggak bisa, atau uang donatur. Makanya kalau lari ke hukum tadi saya bilang itu bias. Jadi tidak ada bisa kita bangun konstruksi hukum di situ sebagai cara untuk mensengketakan masalah ini. Jadi seperti itu. Oke, Bang, lalu ini kan juga ramai juga, ini ada Farhad, Denny Sumargo, Novi, yayasan. Terus menurut Farhad sendiri di sini adanya dugaan penggelapan dana begitu, Bang, yang dilakukan oleh Denny, Novi, dan yayasan nih, Bang. Sampai uang tersebut ditarik kembali ke donatur, sekarang malah buat bencana alam lagi nih. Ini menurut Abang sendiri sebagai praktisi hukum melihatnya gimana sih? Ya kan tadi saya katakan, orang dasar menggugat tuh mesti ada korbannya itu. Mesti ada yang dirugikan. Kan pertanyaan hukum saya tadi, ini siapa yang punya uang? Oke. Bukan uang Agus, Uang yayasan. bukan uang yayasan. Tapi uang untuk diperuntukkan bagi yang sakit, khususnya Agus. Gitu loh. Nah, kalau Agus mau operasi, matanya memakai uang itu silakan. Tinggal mekanisme yayasan aja digunakan. Karena yayasan itu adalah alat kendaraan untuk menyalurkan. Novi petugasnya. Nah, kalau Novi petugasnya, soal dia ada cedera, itu dia pertanggungjawabkan secara ADART, bukan mempertanggungjawabkan sama siapa-siapa. Makanya tidak ada hubungan Novi dengan Agus, tidak ada juga hubungan hukum Agus dengan yayasan. Kalau ada, tunjukkan. Nah, bagaimana cara tadi untuk melakukan laporan penggelapan dan penipuan tadi? Bagaimana caranya? Nah, orang nggak ada hubungan hukum. Udahlah, itu saya jamin ya, sepanjang ilmu pengetahuan saya soal hukum, boleh saja itu, suruh aja Bung Farhad lapor, nggak akan diproses. Habis-habisin ATK negara aja itu, habis-habisin tenaga-tenaga kepolisian aja nanti, ya berkuranglah APBN kita, harus iritlah kita sama APBN, ya gitu. Oke, lalu yang menariknya di sini kan bisa dibilang dana donasi tersebut kan sampai sekarang nih, Bang, sudah kurang lebih 4 sampai 5 bulan ini berjumlah 1,3 ini kan mengendap di bank ya, begitu. Bisa dibilang kan kalau setiap uang yang terlalu lama mengendap di bank kan berarti ada bunganya ya, Bang ya. Lalu mungkin harusnya donasi ini tersebut bertambah dong, Bang, bunganya. Lalu mungkin untuk Novi ini sepertinya harus bertanggung jawabnya seperti apa sih, Bang? Itu persoalan yang lain, ya, soal bunga, soal ekonomi, ya, soal itu tanya aja sama bank itu. Oke. Nah, bank ini juga harus ada perhitungannya. Nah, lalu dari mana dasar kita mempertanyakan bunga hari ini? Ya, emang orang deposit. Nah, lalu kita kaitkan tadi ada kelebihan uang tadi, seakan-akan deposito, lalu nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Udah, itu kembali ke yayasan.
Oke. Kalaupun ada uang lebih, nanti ada laporan keuangan dari yayasan. Kenapa ribet amat kalian ini semua ya? Jadi saya rasa yang penting salurkan itu dengan baik. Ya, jangan dipersulit masalah ini. Kapan selesainya? Jadi kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi seakan-akan jadi orang bodoh nanti. Ya, itu yang saya mau katakan. Oke. Baiknya untuk menurut Abang dalam kasus donasi ini, uang ini supaya tidak menjadi sengketa kembali, mungkin seperti apa sih Bang Abang sebagai praktisi hukum? Kalau Agus masih memerlukan untuk pengobati matanya, bangun islah dong. Oke. Bangun musyawarah mufakat dong dengan Novi. Sebagaimana mereka dulu duduk bersama mengumpulkan uang ini. Karena itu cara yang baik. Nah kalau bersengketa apa gunanya? Kalau memang Agus butuh ya untuk diobati matanya sesuai dengan peruntukan uang itu. Tapi kalau nggak mau ya udah ikhlasin aja supaya yayasan nanti bisa menyalurkan kemana-mana gitu loh. Kok banyak kok orang yang butuh di negeri ini, ya banyak kok yang hilang kepala, hilang kuping banyak kok di negeri ini. Kenapa kita ribet? Oke. Bicara hal yang kecil, dangkal sekali cara berpikir kita. Oke. Oke, aman. Cut.